Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya materi bahasa Arab kelas 6, yaitu tentang fi'il amr, yang artinya kata perintah. Selanjutnya, Miss review dulu ya untuk materi yang kemarin, yaitu tentang fi'il mudhari, karena masih ada beberapa yang salah dalam penulisan fi'il mudhari. Jadi rumus penulisan fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari'nya tulis terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya, baru maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah objek dari perbuatan dari si subjek. Contoh, yaqra'u Ridwan al-kitabah. Nah, fi'il mudhari'nya dulu yang ditulis nih, yaqra'u, baru subjeknya. Jadi yang biasa kita menulis subjek ada di depan, kita pindah jadi di tengah. Kemudian baru maf'ul bih. Maf'ul bih itu cara penulisannya ini, kitabah, al-kitabah, dari kata kitabun, tadinya kitabun, ditambahkan alif lam yang tadi domahnya yang tadi harokatnya domah tain menjadi fathah, al-kitabah. Begitu pula dengan contoh nomor 2. Di sini ada ya'kulu Ahmad ar-ruz. Ahmad sedang makan pisang. Ar-ruza berasal dari kata ruzun. Ketika menjadi maf'ul bih, dia bentuknya ma'rifah, yaitu ditambah alif lam dan yang harokat awalannya adalah domah tain berubah jadi fathah. Oke. Ingat rumus penulisan fi'il mudhari yaitu fi'il mudhari tulis terlebih dahulu, kemudian baru subjek di tengah, lalu terakhir adalah maf'ul bih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya, duduklah, pergilah, makanlah, masuklah, sholatlah. Pokoknya kata perintah yang belakangnya adalah lah itu termasuk ke dalam fi'il amr. Contoh di sini, Miss punya 2 contoh, yaitu dari kata asli jalasa dan dhahaba, yang gampang ya. Jalasa artinya pergi, duduk. Jalasa artinya duduk, dhahaba artinya pergi. Dari kata asli jalasa lihat harokatnya. Harokatnya semuanya gini ya. Nah, berubah menjadi fi'il amr. Fi'il amrnya adalah ijlis. Kalau dhahaba, idhab. Jadi cirinya begini kalau fi'il mudhari berawalan ya, kalau fi'il amr awalannya biasanya alif. Nanti misalkan share daftar fi'il amr yang harus kalian hafalkan ya. Jadi sudah ada dalam bentuknya, nggak usah dirubah lagi, nanti kalian hafalkan aja langsung. Sudah, kita kalau sudah tahu ya rubahnya gini, amr alif. Kita lihat perumus penulisannya. Seperti fi'il mudhari, fi'il amr juga memiliki rumus penulisannya sendiri, tidak asal ya. Nah, tapi kalau fi'il amr itu lebih umum, tulis subjeknya dulu, biasa kayak kita menulis bahasa Indonesia pun sama ya, subjeknya dulu. Nah, fi'il amr lah di tengah. Terakhir yaitu maf'ul bih jika ada. Jika ada, maf'ul bihnya di belakang, sama kayak fi'il mudhari tadi di belakang. Tapi kalau di fi'il amr subjeknya ditulis dulu. Kita lihat contoh. Nah, perhatikan semuanya ke contoh. Lihat semuanya. Perhatikan ke layar semua. Ini kalau tidak diperhatikan benar-benar kalian bakal bingung, karena ada beberapa tipe penulisan untuk fi'il amr. Dalam penulisan fi'il amr, muzakkar dan muannas, cara penulisannya berbeda, sedikit berbeda. Walaupun rumusnya sama, subjek plus fi'il amr plus maf'ul bih, tapi untuk penulisannya agak berbeda. Berbedanya di mana? Kita lihat ya. Kita bahas satu persatu. Kita lihat yang muzakkar dulu. Ini yang muzakkar. Yang muzakkar ada tipe 1 dan tipe 2. Kita lihat di tipe 1. Kalau maf'ul bih biasa diawali dengan ya Ridwan, itu seruan ya. Ya Ridwan, ya artinya bukan iya tapi wahai. Jadi wahai Ridwan, udkhul ilal fasli, masuklah ke dalam kelas. Kan perintah ya, masuklah. Pokoknya kalau ada yang lah itu berarti dia perintah. Masuklah ke dalam kelas. Nah, yang kedua sama,
Ya Ridwan, udkhulil fasla. Kalau tadi ilal fasli, ini fasla. Bedanya di mana? Walaupun sama-sama untuk Ridwan itu muzakkar ya, karena nggak ada yang namanya Mbak Ridwan, itu nggak ada. Nah, berbedanya tuh di sini. Lihat, ayo semuanya perhatikan. Nanti kalau di latihan soal ada yang salah, berarti nggak memperhatikan. Nah, lihat ya. Lihat fi'il amr ya. Nih, di sini tadi udah Miss garisi ya subjeknya Ridwan. Udah pastilah dia subjek karena dia nama orang. Lihat fi'il amrnya. Nih, sudah Miss garisi juga, tandai. Fi'il amrnya udkhul. Artinya masuk. Dari kata dakhola. Fi'il amrnya udkhul. Nah, bedanya di mana? Lihat ya. Tipe soal pertama, tipe cara menerjemahkan fi'il amr yang pertama, udkhul tetap udkhul. Menggunakan akhiran sukun. Akhirannya sukun. Kemudian tapi di sini ada huruf jar. Karena ada huruf jar, maf'ul bih yang berakhirannya fathah sebenarnya menjadi kasroh. Ini kasroh. Karena ada huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Beberapa yang sering kita pakai ila, fi, an, min, apalagi amama, janiba, kemudian waro'a juga ada ya, sering kita pakai juga. Pokoknya itulah ya huruf-huruf bersambung yang sering kita pakai. Jadi kalau ada huruf jar di sini, harokatnya berubah jadi kasroh. Tapi tetap untuk penulisan maf'ul bih harus ada alif lamnya karena dia bentuknya ma'rifah ya. Harus ada alif lamnya. Tapi berakhiran kasroh. Tipe kedua, ya bedanya adalah sebenarnya untuk fi'il amr udkhul memang udkhul sukun, tapi ketika menjadi tipe yang kedua boleh cara penulisannya dengan tanpa huruf jar. Nggak ada ya huruf jarnya di sini, nggak ada huruf jar. Tapi yang asalnya sukun di tipe kedua berubah menjadi kasroh karena dia tanpa huruf jar, nggak ada huruf jarnya, nggak ada sambungannya, jadi dia pakai kasroh. Dan maf'ul bihnya berakhiran fathah. Itu bedanya. Apa tadi pertama? Yang pertama, untuk tipe pertama fi'il amrnya berakhiran harokat sukun ditambah huruf jar dan maf'ul bihnya kasroh. Kalau mau mengerjakan dengan tipe rumus yang kedua, tidak ada atau tanpa huruf jar, fi'il amrnya berakhiran kasroh, maf'ul bihnya fathah. Itu untuk muzakkar dua-duanya. Terserah, boleh menggunakan tipe 1, boleh menggunakan tipe 2, yang mana aja boleh. Kemudian kita lihat untuk penulisan untuk muannasnya. Di sini sudah ada ya muannas. Nah, untuk muannas, Miss tulis di sini Farida biar nggak bosen ya. Aisyah terus atau Fatimah terus. Kita ganti dengan Farida. Ya Farida, wahai Farida, udkhulil fasla. Nah, jika subjeknya perempuan, maka fi'il amrnya ditambahkan dengan imbuhan ya sukun. Nih, perempuan itu ada ya sukun. Dan kalau aslinya fi'il amr ini untuk yang dakhola, kelihatan nggak? Dakhola kata asli, fi'il amrnya itu aslinya udkhul. Ini aslinya udkhul. Nah, kalau menulisnya untuk muannas, diperuntukkan untuk muannas, fi'il amr yang tadi udkhul harokat akhirannya adalah sukun berubah jadi kasroh dan ditambahkan ya sukun ya. Dari aslinya segini, ini asli banget. Kemudian ini amr yang asli ketika diperuntukkan untuk muannas
dirubahlah harokat akhirnya tadi sukun menjadi kasroh dan ditambahkan ya sukun. Maf'ul bihnya masih tetap asli dengan alif lam dan harokat fathah. Ya, dilihat lagi contohnya, dipahami benar-benar apa perbedaannya. Kalau ingat lagi ya, Miss ulangi, kalau untuk muzakkar boleh menggunakan tipe 1, boleh menggunakan tipe 2. Tipe 1 dengan huruf jar dengan akhiran maf'ul bihnya kasroh. Tipe kedua tanpa huruf jar tapi fi'il amrnya kasroh, maf'ul bihnya fathah. Dan jangan lupa ketika peruntukannya untuk muannas yaitu perempuan, subjeknya perempuan, amr yang aslinya sukun berubah, amr yang aslinya sukun berubah menjadi kasroh dan ditambahi ya sukun, maf'ul bihnya tetap sama. Pokoknya ikuti aja contohnya seperti ini, hanya biasanya amrnya yang berbeda atau maf'ul bihnya berbeda, itu aja ya, diperhatikan. Di slide berikutnya Miss akan memberikan daftar maf'ul bih yang harus kalian hafalkan, karena beberapa latihan soal dan ulangan harian nanti menggunakan kosakata yang ada di daftar tersebut.